Ya, baik saya sudah merekam tepat jam 8.30 waktu Indonesia, 9.30 malam waktu sini ya. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ada yang belum subuh di sana ya, akan menjelang subuh. Mbak Rova ada di Kairo, saya ada di New York, dan teman-teman ada di beberapa daerah yang berbeda. Ada di Makassar, ada di Mbak Stella, ada di mana Mbak Stella ya? Eh, Jombang. Apa Mbak? Jombang, Ya, Jombang Jombang. bener. Mbak Dewi di Jakarta ya. Oke, selamat. Salam sehat, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCIF. Saya Ira, saya host panel kali ini. Nah, kali ini kita sudah kick off hari keempat. Ini panel pertama ya. Satu lagi ada di sebelah, Farid, lagi hosting juga panel yang sama, The Parallel Session. Hari keempat, Kamis 24 Juni 2024, 8.30 sampai jam 10 ya. Nanti jam 10, kalaupun ada extra time, hanya 5 menit saja maksimal. Karena saya akan membuka panel selanjutnya. Panel ini adalah panel 417 dengan tema panel dinamika advokasi pemenuhan hak-hak disabilitas, dan saya adalah organizer dari panel ini karena saya mengorganisasi panel ini. Dan chair kita adalah Mbak Rofah, PhD, co-founder Pusat Layanan Disabilitas atau FLB Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan langsung saja memberikan forum ini ke Mbak Rofah ya sebagai chair kita kali ini untuk bertugas. Terima kasih, langsung saja Mbak Rofah. Baik, terima kasih. Em, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam feminis untuk semuanya. Ini saya posisinya di Mesir, jadi masih jam 4 pagi. Adzan subuh baru saja terdengar. Teman-teman mungkin ada yang jam 8, Mbak Ira saya nggak tahu jam berapa. Eh, Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman di Kartini Conference yang luar biasa ini. Dan juga untuk sesi kita yang kita akan membahas tentang dinamika advokasi pemenuhan hak-hak disabilitas. Saya bahagia kita mendapatkan sesi ini karena itu artinya isu tentang disabilitas masuk ke dalam perbincangan teman-teman di Kartini Conference gitu ya dalam gerakan feminis, karena tentu saja itu memang menjadi satu bagian sebagai interseksionalitas antara isu feminisme, isu perempuan, dan isu gender dengan isu-isu disabilitas. Nah, tadi sudah disebutkan kita punya 4 pembicara pada pagi hari ini atau kesempatan kali ini. Ada Mbak Stella nanti yang akan bicara untuk pertama kali. Mbak Stella dari kelas volunteer Difabel Jombang. Kemudian ada Mbak Andi Rahmatullah. Kemudian ada Mbak ada Mas Sarif Ramadan dan juga ada Ibu Dewi Cakrawinata. Eh, Diskusi kita pada pagi hari ini topiknya cukup beragam. Kita mulai bicara dari bagaimana eh, pemenuhan hak-hak di berbagai aspek, terutama untuk isu em, disabilitas intelektual. Ya, ini satu isu yang sangat penting sebenarnya dalam dunia disabilitas karena dalam komunitas dan gerakan disabilitas sendiri, teman-teman dengan disabilitas intelektual itu juga merupakan kelompok yang terpinggirkan gitu ya, karena representasi dan suara itu tidak selalu ada. Nanti ada Mbak Dewi dan juga Kak Tulah yang akan bicara ini. Kemudian ada Mbak Stella yang akan bicara tentang perempuan dengan disabilitas. Ini satu isu yang selalu penting, dan interseksionalitas antara gender dan disabilitas itu akan em, kita lihat bagaimana kompleksitas dan dinamikanya. Kemudian tentu saja ada ini adik saya, Mas em, Syarif gitu ya, yang akan bicara untuk melihat bagaimana pemilu yang sudah terjadi. Ini kemarin kita juga diskusinya cukup panjang di Jogja mengenai aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas yang terjadi pada pemilu terakhir. Tanpa berpanjang lebar, eh, saya akan berikan waktunya kepada Mbak Stella dulu untuk memulai panel kita pada pagi hari ini. Sebentar Mbak Ira, ini belum ada sign language interpreternya ya. Nggak ada, Kayaknya saya nggak. tidak melihat. Kalau panel nggak ada, tidak Oh, ada, nggak ada. Oke, nggak ada panel, nggak ada permintaan. Tapi nanti, baik. nanti kan diupload di kanal YouTube dan bisa ada subtitle bahasa Indonesianya sih.
Sip, sip. Oke, baik. Saya berikan kepada Mbak Stella untuk memulai panel kita 15 menit ya Mbak. Dan saya akan galak ini karena eh, cukup banyak yang Baik, Ibu. presenting. Monggo. Perkenalkan, saya Stella selaku founder dari kelas volunteer di Fabri Jombang. Di sini saya ingin memaparkan tentang pentingnya peran perempuan penyandang disabilitas dalam mewujudkan kesetaraan. Di kota saya, terutama di kota Jombang, khususnya peran perempuan penyandang disabilitas itu masih termarginalkan karena mayoritas aktivis perempuan disabilitas di kota Jombang memang posisinya masih 1:10% dengan laki-laki. Penyandang disabilitas, terutama perempuan, mengalami diskriminasi berlapis, baik di layanan publik, advokasi kebijakan, dan itu kaitannya ada di Komnas Perempuan juga. Terus mereka dianggap aksesualitas dan tidak mempunyai hasrat seksual terhadap kebutuhan biologis. Boleh saya selanjutnya? Skema definisi disabilitas. Pertama, keterbatasan individu. Individu dengan disabilitas perempuan seringkali kalau di desa itu seringkali mereka masih terpinggirkan karena minimnya akses dukungan dari orang tua, dari lingkungan, yang mereka semakin terpojok dengan kondisi mereka yang dengan disabilitas perempuan. Lingkungan yang menghambat, sikap masyarakat yang tidak ramah juga mempengaruhi sikap orang-orang sekitar terhadap perempuan penyandang disabilitas di sekitar. Disabilitas merupakan interaksi antara individu dengan keterbatasan, kemampuan, sikap masyarakat, dan lingkungan yang menghambat partisipasi perempuan penyandang disabilitas dan sebagainya. Boleh lanjut? Kebijakan yang ada, memang ada PP 70 tentang penyelenggaraan terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas bagian dari penyelenggaraan pembangunan nasional di daerah. UU nomor 19 tentang pengesahan CRBD dan UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan baru-baru ini di kota Jombang sendiri ada Pergub nomor 103 tahun 2003 tentang kesehatan reproduksi yang diinisiasi oleh Gerakan Aliansi Inklusi Kota Jombang, yang mereka berfokus pada pemenuhan hak-hak kelompok rentan, termasuk salah satunya penyandang disabilitas perempuan yang mendapatkan layanan hak ekspro sebagai floating project utamanya. Saya dilanjutkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di pasal 2, selain hak penyandang disabilitas sebagai maksud perempuan dengan memiliki hak untuk atas kesehatan reproduksi, pengetahuan informasi dan sebagainya. Tapi namun di tempat tinggal saya masih minim teman-teman penyandang disabilitas perempuan khususnya mendapatkan layanan tersebut, baik edukasi dari pihak keluarga, sekolah, maupun dari masyarakat sekitar tentang pemenuhan mereka tentang pentingnya hak kesehatan seksual reproduksi di kota kami. Dan juga banyak kemarin juga ada kasus penyandang disabilitas yang mengalami kasus kekerasan seksual oleh guru SLB-nya sendiri. Dan itu pun ditangani oleh pihak WCC Women Crisis Center Jombang. Dan juga penyandang disabilitas sepertinya memiliki concern, harusnya boleh concern atas tentang penggunaan alat kontrasepsi. Namun penyandang disabilitas perempuan seringkali juga menjadi faktor dari kekerasan seksual. Baru-baru ini kami dari kelompok kami juga menerima pengaduan teman-teman penyandang disabilitas perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam pacaran, sehingga dipaksa melakukan aborsi oleh pasangannya sendiri. Boleh lanjut, Bu? Diskriminasi perempuan disabilitas, terutama di kota kami, di kota saya, di kota Jombang, terutamanya adalah tentu juga terjadi di kota-kota lain. Seperti ada 3 yang
diskriminasi pertama, diskriminasi karena mereka perempuan penyandang disabilitas yang tidak mempunyai power untuk melakukan advokasi kebijakan, pemenuhan mereka yang dianggap sebagai salah satu kelompok yang masih terpinggirkan. Kedua, perempuan penyandang disabilitas sulit mendapatkan akses fasilitas baik itu sekolah ke jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi. Dan mayoritas teman-teman saya penyandang disabilitas di kota saya memang belum semua mereka menempuh pendidikan perguruan tinggi, hanya berasal dari pendidikan yang sekolah biasa SLB dan SD gitu. Dan mereka pun tidak berani melakukan advokasi kebijakan karena stigma perempuan dengan perempuan lain itu kadang aktivis sesama aktivis perempuan seolah-olah meminggirkan kelompok perempuan penyandang disabilitas di kota saya. Ketiga adalah perempuan penyandang disabilitas terhitung masih dalam artian tanda kutip mereka miskin karena mereka belum berdaya secara finansial karena masih bergantung kepada orang tua mereka. Terima kasih. Lanjut, Bu. Kerentanan yang dihadapi teman-teman disabilitas banyak sih di sini bisa dibaca teman-teman. Mungkin saya saya meng-highlight beberapa yang dihadapi teman-teman perempuan penyandang disabilitas, yaitu stereotip masyarakat yang masih melekat hingga desa, hingga tingkat kebijakan yang membuat perempuan disabilitas itu tidak berani untuk keluar dari zona nyamannya karena lingkungan mereka yang kurang suportif dan aksesnya juga tidak mendukung, apalagi mereka yang masih tinggal di pinggir-pinggir desa, di pedesaan, mereka jauh dari kata kemudahan, menurut saya seperti itu. Lanjut, Bu. Rekomendasi yang saya harapkan dari komunikasi yaitu kepemimpinan perempuan, harusnya banyak orang yang mendukung perempuan dan sama perempuan harusnya saling mendukung untuk perempuan penyandang disabilitas berani advokasi. Salah satunya kaderisasi perempuan muda disabilitas sebagai aktor sosial disabilitas, partisipasi bermakna perempuan penyandang disabilitas dalam ruang-ruang publik kebijakan. Keempat, pengorganisasian komunitas yang harusnya juga melibatkan perempuan penyandang disabilitas. Kelima adalah pengembangan penelitian literasi terkait perempuan penyandang disabilitas dan kajian-kajian yang lain. Dan juga penegakan hukum dan keadilan, pencegahan, rujukan, pengaduan, dan pemulihan korban perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Kedelapan adalah program anggaran pembangunan yang pro terhadap perempuan dengan disabilitas. 9, gerakan advokasi kesetaraan perempuan disabilitas yang masih masif dan berkelanjutan. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali Mbak Stella, ini sangat on time. Sebenarnya masih punya waktu beberapa menit lagi. Saya akan menyalahkan Mbak Stella dulu. Ini masih ada sekitar 3-4 menit. Apakah ada statement terakhir yang ingin disampaikan atau nanti saja Mbak Stella? Nanti saja, Ibu. Baik, saya akan gitu pindah ke presenter berikutnya. Saya persilahkan Mbak Tulah dari Andi Rahmatullah. Ibu Andi Rahmatullah adalah Ketua Komunitas Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Beliau akan bicara tentang bagaimana membentuk masa depan yang tanpa batas sehingga kita bisa mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya terkait dengan komunitas Down Syndrome. Monggo Mbak Tula, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya 15 menit ya. Tadi kita bicara dari reproduksi, kita akan pindah kepada bagaimana peran komunitas orang tua. Baik. Kak Tula sudah saya jadikan co-host ya. Bisa share screen. Oke. Siap. Siap. Tapi jadi dulu nggak? Salah skill dulu. Mana? Bagaimana? Tinggi kelas. Halo. Stop. Halo. Itu bukan ya. Ada suara-suara
Itu pakai screen reader tadi. Ih, iya, sorry, sorry, sorry. It's okay. Oke, oke, oke. Menuju masa depan tanpa batasan, mendorong pemenuhan hak disabilitas intelektual. Kak, maaf, boleh di full screen, Kak, biar Oh, besar iya, tampilannya. boleh, boleh, boleh. Ya, kasih. Oke. Sampai ini. Oke, makin. Itu Kak, ada di bawah ada tanda Oke, kayak gelas. Paling bawah. oke, oke. Bentar ya, maaf. Oh, iya. Ini yang tanda sebelahnya. Sebelahnya, ya itu. Oke, Ah, siap. ah, ya. Ya, tantangan mengenai eh, hak disabilitas disabilitas intelektual atau Down syndrome. Mes- Meskipun kemajuan telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir, para penyandang Down syndrome masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses hak-hak dasar mereka. Ada beberapa poin penting, yaitu stigma dan diskriminasi. Mereka masih menjadi hambatan utama bagi penyandang Down syndrome dalam menikmati hak-hak mereka. Mereka seringkali dipandang sebagai individu yang tidak mampu dan tidak memiliki potensi. Hal ini dapat menyebabkan mereka dikucilkan dari pergaulan, mengalami pelecehan, dan ditolak aksesnya terhadap berbagai layanan. Kurangnya kesempatan pendidikan. Banyak anak Down syndrome tidak memiliki akses terhadap pendidikan inklusif yang berkualitas. Sekolah reguler mungkin tidak memiliki sumber daya dan dukungan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dapat menyebabkan mereka tertinggal dalam pendidikan dan memiliki peluang yang lebih sedikit untuk mencapai potensi penuh mereka. Penyandang Down syndrome seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Kurangnya jaringan komunitas yang suportif dapat membuat mereka merasa terisolasi dan kesepian. Upaya dalam menuju masyarakat yang inklusif perlu melibatkan berbagai inisiatif dan strategi untuk menciptakan lingkungan yang memenuhi kebutuhan semua warga tanpa diskriminasi berdasarkan apapun. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman dengan melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi tentang Down syndrome, mendorong kebijakan inklusif yang mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, dan partisipasi sosial. Membangun lingkungan yang ramah dalam hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan infrastruktur yang ramah aksesibilitas. Mendukung pendidikan inklusif memungkinkan anak Down syndrome untuk belajar bersama anak-anak lain di kelas reguler. Memastikan guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengajar anak Down syndrome, menyediakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu anak Down syndrome. Mempromosikan kesempatan kerja dengan mendorong perusahaan untuk membuka peluang kerja bagi penyandang Down syndrome. Perusahaan perlu diberikan edukasi dan pelatihan tentang cara mempekerjakan dan mendukung penyandang Down syndrome di tempat kerja. Menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi penyandang Down syndrome guna membantu mereka mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Membangun komunitas yang suportif, mendukung organisasi dan komunitas yang bergerak di bidang Down syndrome. Organisasi dan komunitas ini dapat menyediakan layanan dan program keluarga mereka. Dengan bekerja sama dan bersinergi, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh kesempatan bagi semua orang, termasuk penyandang Down syndrome. Pemenuhan
Ini dari tadi belum di, pemenuhan anu ya Mbak Tulah, apa namanya Kak ya. Tulah, ininya belum berjalan slide-nya. Apakah slide-nya bisa di, Oh, ya di laptop saya belum pindah slide-nya. saya sudah pindahkan Oke, pemenuhan hak dasar bagi penyandang disabilitas intelektual. Sudah ya, Mbak ya? Sudah pindah ya? Iya, oke, sudah ini monggo pemenuhan hak. diteruskan. Ini saya masih pada fokus kajian ini di slide saya. Oh iya, kajian. Oke, Pemenuhan hak dasar bagi penyandang disabilitas intelektual atau Down syndrome seperti halnya semua orang memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Hak dasar yang perlu diperhatikan, hak asasi manusia, hak untuk hidup. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Hak atas non-diskriminasi. Setiap orang berhak atas persamaan di hadapan hukum dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan fisiknya. Hak atas martabat dan kehormatan. Hak untuk memilih dan dipilih. Hak atas pendidikan. Setiap orang berhak atas pendidikan, termasuk pendidikan inklusif yang berkualitas bagi penyandang disabilitas. Hak atas pekerjaan. Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan adil. Hak atas kesehatan. Setiap orang berhak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Hak atas aksesibilitas. Penyandang disabilitas berhak atas aksesibilitas ke tempat-tempat umum, transportasi, dan informasi. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. Hak atas kehidupan keluarga dan komunitas. Faktor kunci realisasi hak disabilitas intelektual memastikan realisasi hak-hak penyandang Down syndrome merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan upaya komprehensif dari berbagai pihak, terutama kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Down syndrome. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Down syndrome secara luas dapat membantu mengubah pandangan masyarakat dan membangun lingkungan yang lebih inklusif. Slide 4, oke. faktor-faktor ya, faktor-faktor penting yang mesti diperhatikan yaitu pertama kebijakan inklusif. Membuat kebijakan inklusif untuk anak Down syndrome merupakan langkah penting untuk memastikan mereka mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan anak lainnya, yaitu akses pendidikan, sekolah inklusif. Menyediakan akses ke layanan kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, terapi, dan intervensi dini. Memberikan informasi dan edukasi kepada orang tua dan pengasuh tentang kondisi medis anak Down syndrome dan cara merawat mereka dengan baik. Dukungan emosional bagi anak Down syndrome dan keluarga mereka. Aksesibilitas fisik dan komunikasi merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan dan kemandirian anak Down syndrome. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Down syndrome merupakan langkah penting untuk membangun lingkungan yang inklusif dan ramah bagi anak-anak Down syndrome dengan cara edukasi dan sosialisasi, melibatkan berbagai pihak, menangkal stigma dan diskriminasi, membongkar mitos dan stereotip yang salah tentang Down syndrome, meningkatkan edukasi tentang hak-hak anak Down syndrome, pemberdayaan diri penyandang disabilitas intelektual, pendidikan dan pelatihan, memberikan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk mengembangkan keterampilan dan potensi penyandang disabilitas intelektual, peluang kerja, menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas intelektual. Keterlibatan masyarakat mewujudkan inklusi bagi penyandang disabilitas intelektual membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Slide 5. Peran utama, yang pertama pemerintah, menyusun dan mengimplementasikan kebijakan inklusif,
membangun masyarakat inklusif bagi penyandang Down syndrome membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga non-pemerintah atau NGO. Pemerintah membuat dan menegakkan kebijakan yang inklusif. Hal ini meliputi kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, dan partisipasi sosial. Lembaga non-pemerintah atau NGO memberikan dukungan dan layanan bagi anak-anak Down syndrome, dapat menyediakan berbagai layanan dan program bagi penyandang Down syndrome seperti pendidikan inklusif, terapi, pelatihan vokasional, dan dukungan sosial. Pemerintah dan NGO dapat bekerja sama dalam mengembangkan program yang komprehensif untuk penyandang Down syndrome. Masyarakat menciptakan lingkungan yang mendukung penyandang disabilitas intelektual untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Peran penting yang dapat dimainkan oleh masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman dengan mempelajari tentang Down syndrome, mendukung inklusivitas, mendukung aksesibilitas fisik dan komunikasi, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan keluarga anak Down syndrome. Penting untuk berkomunikasi dengan keluarga anak Down syndrome untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Pindah ke slide 6. 3 menit lagi ya Mbak Tulah. Oke. Kerjasama antar pihak. Kerjasama antar pihak kolaborasi untuk lingkungan inklusif bagi individu membangun lingkungan yang inklusif bagi individu Down syndrome membutuhkan kolaborasi dan kerjasama antar pihak, kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan komunitas, kolaborasi antar pemerintah, organisasi nirlaba, dan sektor swasta, kolaborasi antara media dan tokoh masyarakat. Pindah ke slide 7. Langkah-langkah yang peningkatan aksesibilitas infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur bagi anak Down syndrome membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, terapi okupasi, fisioterapi, dan terapi bicara. Peluang kerja memberikan pendampingan kerja dan akses ke informasi lowongan pekerjaan. Pelatihan bagi masyarakat umum meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Down syndrome membutuhkan upaya berkelanjutan dan dari berbagai pihak. Pengembangan kebijakan inklusif, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan inklusif bagi anak DS membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak. Slide 8. Menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi penyandang disabilitas intelektual membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan langkah-langkah yang tepat dan terarah, kita dapat membangun masyarakat yang lebih ramah, inklusif, dan suportif bagi mereka untuk mencapai potensi penuh mereka agar bisa hidup mandiri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam presentasi ini yang berjudul pemenuhan hak disabilitas. Semoga informasi yang disajikan dapat membantu kita semua dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam memenuhi hak-hak disabilitas. Dalam kesempatan ini kita telah membahas beberapa tema penting yang terkait dengan pemenuhan hak disabilitas, termasuk hak-hak dasar, hak-hak sosial, dan hak-hak ekonomi. Kita telah melihat bagaimana hak disabilitas dapat dijamin dan dijamin melalui berbagai cara, seperti dengan mengadopsi undang-undang hak disabilitas, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kita juga telah membahas beberapa contoh aplikasi hak disabilitas yang telah membantu meningkatkan kualitas hidup orang dengan disabilitas. Dalam kesempatan berikutnya, kita berharap dapat melanjutkan diskusi ini dan membahas lebih lanjut tentang bagaimana kita dapat bekerja sama untuk memenuhi hak-hak disabilitas dan meningkatkan kualitas hidup orang dengan disabilitas. Terima kasih, Mbak. Thank you, Mbak Tulah.
Ini Maaf ya, timingnya tadi ada perfect kendala. sekali. It's okay. Ini waktunya sudah sangat bagus gitu ya manajemennya. Terima kasih Kak Tulah yang sudah menjelaskan berbagai aspek eh, apa namanya diskriminasi atau hak-hak yang masih belum terpenuhi dari komunitas Down syndrome. Tentu saja kalau kita bicara tentang hak baik itu komunitas Down syndrome atau yang lain itu masih banyak sekali isu-isu yang menjadi PR, mulai dari isu pendidikan, aksesibilitas ketenaga kerja dan juga partisipasi sosial secara umum gitu ya. Nah, nanti mungkin pada sesi tanya jawab juga Mbak Andi bisa menjelaskan secara lebih spesifik apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Coad gitu ya. Kemudian apa yang menjadi tantangan yang menurut Mbak itulah itu paling berat dan bagaimana kemudian arah ke depan. Terima kasih Kak Tula. Saya akan berpindah dulu kepada pembicara yang lain, tapi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah bergabung pada sesi kita. Ini di sini ada 29 yang tercatat di partisipan di dalam Zoom. Semoga nanti kita bisa punya waktu untuk tanya jawab yang lebih bagus. Silahkan pertanyaan bisa disimpan dulu, bisa juga dicatat di pesan di box pesan nanti di akhir akan saya bacakan dan juga Mbak Ira nanti akan membantu kalau ada yang terlewat. Nah, kita tadi sudah bicara mulai dari bagaimana kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dengan disabilitas, kemudian yang tadi adalah em, keluarga dan individu dengan Down syndrome. Kita akan masuk oleh Andi nanti ini oleh Syarif ya. Kita akan bicara tentang politik ini. Ini menarik Bapak Ibu karena dari diskusi yang ada di komunitas penyandang disabilitas misalnya, kalau di Jogja kemarin kita ngobrol-ngobrol, pemilu 2024 itu mengalami penurunan dalam konteks aksesibilitas gitu ya. Jadi pemilu sebelumnya oleh beberapa teman itu dianggap lebih aksesibel. Sementara pemilu kali ini itu ada penurunan dalam konteks aksesibilitas proses maupun bagaimana kesadaran eh, pemerintah dalam hal ini adalah para petugas gitu ya, sehingga isu tentang pendataan dan sebagainya itu masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Nah, bagaimana gambaran detailnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Syarif. Silahkan Syarif, saya berikan waktunya 15 menit Baik, em, untuk memaparkan apa yang akan Anda sampaikan. baik. Terima kasih Bu Rofa. Kak Ira minta tolong untuk slide-nya dimunculkan. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini merupakan kolaborasi antara kami dari saya saat ini selain sebagai Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan juga sebagai Ketua Eksekutif Nasional Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif atau Formasi Disabilitas. Nah, dalam pesta demokrasi tahun ini itu kami kemarin menjelang pemilu melakukan dua hal utama. Pertama itu melakukan survei terkait dengan bagaimana persepsi difabel menjelang proses pelaksanaan pemilu dan juga melakukan pemantauan di hari-H pencoblosan. Nah, saya mungkin akan memulai dengan menginformasikan sedikit terkait dengan apa yang kami temukan pada saat melakukan survei. Nah, temuan menariknya adalah kami ini sebenarnya persoalan yang sudah sejak lama ditemukan ya, minim sekali kawan-kawan difabel itu terdaftar sebagai pemilih difabel. Nah, di situ ada angkanya 35,7% yang terdaftar dan sisanya itu sisanya ada sekitar 40 sekian persen itu dari jumlah responden kami menyatakan bahwa mereka tidak terdata sebagai pemilih difabel, hanya sebagai pemilih biasa. Saya juga termasuk di sini sebagai seorang low vision. Saya tidak terdata dalam sistem yang sudah dibangun oleh KPU
sebagai pemilih disabilitas. Nah, ini tentu saja nantinya akan berdampak pada layanan yang akan kami dapatkan ketika dalam proses menyalurkan hak suara kita ya. Misalnya mungkin petugas di TPS tidak tahu kalau ada pemilih difabel sehingga akomodasi layak yang mestinya disediakan itu tidak disediakan. Nah, ini nanti akan terungkap ketika proses pemantauan. Kemudian slide berikutnya terkait dengan bagaimana keterlibatan difabel di dalam memberikan masukan pada materi kampanye. Nah, dari hasil survei kami itu ada sekitar 50% dari jumlah responden, organisasi difabel maupun individu difabel itu tidak dimintai masukan dalam visi misi calon legislatif ataupun presiden yang akan dipilih nantinya. Kemudian ada 30% difabel yang memberikan masukan, ada 15% yang memberikan masukan tapi masukannya itu tidak diakomodasi. Kemudian ada sekitar 5% dari responden kami itu tidak memberikan informasi, tidak mengetahui, tidak memberikan jawaban terkait dengan ini. Nah, ini juga sangat penting karena perspektif disabilitas kami itu ingin mendorong bahwa sedini mungkin perspektif difabel itu sudah mestinya diketahui oleh para kandidat sehingga dalam proses kebijakan yang akan mereka ambil nanti ketika terpilih dapat lebih berpihak kepada difabel. Ke slide berikutnya, di slide keempat itu kami juga menemukan ini juga sebenarnya hanya mengkonfirmasi tantangan yang selama ini dihadapi oleh kelompok disabilitas ya, di mana hambatan utama yang kami adalah hambatan informasi. Ini banyak berkaitan dengan sejumlah ragam disabilitas tertentu, misalnya tidak bahasa yang digunakan itu sangat sulit dipahami, kemudian ini memang menjadi tantangan ya untuk ragam disabilitas intelektual maupun mental ataupun tuli. Mungkin tidak banyak mendapatkan informasi yang memadai terkait dengan proses pemilu. Begitupun juga bagi ragam disabilitas netra ketika informasi itu tidak aksesibel untuk pengguna pembaca layar, ini juga informasi itu tentu tidak akan dapat kami peroleh. Apalagi sekarang juga sedang gencar-gencarnya kita mengadvokasi pemenuhan hak bagi disabilitas, bagi mereka yang memiliki lebih dari satu disabilitas. Kawan-kawan pelita atau perkumpulan tuli buta itu sangat sulit, sangat terhambat untuk dapat mengakses informasi kepemiluan. Slide kelima, ini terkait dengan apakah responden mengetahui terkait pemenuhan hak mereka dalam memperoleh hak seputar pemilu. Ini sebenarnya mayoritas dari responden, ada 77% itu tahu bahwa mereka seharusnya diberikan pemenuhan hak informasi terkait dengan hak kepemiluan. Tapi faktanya memang ini masih menjadi salah satu tantangan yang mesti nanti akan menjadi rekomendasi untuk diperbaiki dalam proses-proses pemilu ke depan. Slide selanjutnya, slide ke-6. Di sini kami juga menemukan peranan dari partai politik itu sendiri masih sangat kecil di dalam memberikan informasi terkait dengan pemilu ke disabilitas. Itu ada presentasinya juga di situ yang bisa dicek. Seharusnya dari adanya momen ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat besar sebenarnya bagi para pelaku politik untuk memberikan edukasi ataupun pengetahuan kepada masyarakat, khususnya disabilitas ketika berkaitan dengan informasi kepemiluan. Kemudian selanjutnya di slide ke-7 itu
Nah, ini juga fakta yang menarik. Jadi, survei ini sebenarnya dilakukan secara snowballing, jadi kurang lebih 3 minggu. Kami menyebarkan kuesioner ke seluruh Indonesia dan itu jangkauannya ke 30 provinsi. Itu kami sangat sedikit menemukan responden yang berasal dari panti ataupun balai rehabilitasi. Sementara kalau kita ketahui dalam program-program pemberdayaan disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah, mayoritas disabilitas itu berada di panti. Nah, dari kurang lebih 479 responden kami itu hanya 0,6% saja yang merupakan berasal dari panti. Ini merupakan fenomena yang meresahkan ya, karena seharusnya eh, difabel-difabel yang ada di panti itu juga punya akses informasi terkait dengan hal-hal seperti ini. Jadi ketika kami tidak menemukan banyak partisipasi teman-teman difabel di panti untuk mengikuti survei ini, nah ini juga menjadi pertanyaan bagaimana kemudian mereka dapat diakomodasi ketika di hari pencoblosan. Nah, mestinya institusi-institusi ini lebih menjunjung pemenuhan hak disabilitas, namun ini masih menjadi ruang kecil yang masih menjadi ruang yang tidak dapat memastikan terpenuhinya pemenuhan hak disabilitas, khususnya dalam aspek informasi. Em, Berikutnya di slide ke-8 ini, nah, yang saya sebutkan tadi ini kita udah masuk dalam proses pemantauan yang dilakukan. Jadi pemantauan itu dilakukan dengan bekerja sama dengan 218 relawan pemantau di 20 provinsi. Nah, pemantau ini kami rekrut berbasiskan jaringan dari masing-masing organisasi. Jadi ada Sigap Indonesia, Formasi Disabilitas, dan juga Pusat Rehabilitasi Yakum. Baik itu secara individual dan maupun meminta bantuan dari teman-teman yang memang berdomisili di lokasi TPS. Nah, begitupun juga bagi teman-teman difabel yang memang menggunakan hak pilihnya di TPS itu bisa terlibat dalam proses pemantauan. Jadi ini pemantauan kolaboratif yang kami upayakan seinklusif mungkin, karena dari segi form dan yang lain-lain kami desain agar dapat terakses untuk semua. Slide ke-9, pemantauan kami menemukan minimnya representasi isu difabel dalam uh, materi kampanye para kontestan pemilu. Jadi uh, proses pemantauan itu dilakukan seminggu sebelum pencoblosan sampai hari H. Jadi 3 hari sebelum pencoblosan kan itu alat-alat peraga dihapus. Nah, sebelum itu kami mencoba mengidentifikasi dari materi kampanye yang tersedia apakah ada informasi soal difabel. Ternyata memang sangat sedikit. Hanya ada sekitar 50 TPS yang kami temukan ada informasi terkait difabel, adanya isu difabel sebagai bagian dari materi kampanye. Uh, ini tentu mengindikasikan sangat minim preferensi difabel untuk bisa memilih orang-orang yang memang bisa memperjuangkan hak-hak difabel. Slide ke-10, 3 menit dari lagi ya, Mas 200, Syarif. oke, 3 menit lagi. Ya, Oke, dari 3 menit lagi. 218 TPS yang dipantau itu eh, ada 119 TPS atau 55% yang memiliki informasi terkait dengan daftar pemilih difabel, tetap sedangkan sisanya itu tidak sama sekali memiliki. Nah, ini juga mengkonfirmasi apa yang sebelumnya ditemukan di survei. Saya mungkin akan langsung saja ke slide rekomendasi. Jadi kami itu menyusun rekomendasi di slide
Ya, sudah bisa terlihat. Ya, Sudah Sudah bisa Syarif. terlihat, 16. Syarif. Ya, di slide 16 itu kami berharap nanti KPU, Bawaslu, BPS, ataupun Kementerian Dalam Negeri atau siapapun yang punya tanggung jawab terkait dengan data, ini penting sekali melakukan review terkait dengan data pemilih difabel yang masih dianggap sebagai pemilih biasa karena itu berdampak pada akomodasi yang akan kami peroleh ketika akan menyalurkan hak suara. Kemudian perlu juga memperbaiki mekanisme proses pendataan pemilih. Jadi panitia yang akan melakukan pemutakhiran data itu perlu dibekali terkait dengan perspektif ataupun pengetahuan yang berkaitan dengan isu disabilitas sehingga anggaran negara tidak boros dan bisa memang mengcapture, menemukan di mana saja pemilih difabel itu berada. Nah, ini sangat-sangat penting. Kemudian penting juga untuk melibatkan organisasi difabel mulai dari yang paling besar sampai di tingkat terbawah karena di desa-desa juga sudah ada organisasi difabel, di desa ada kelompok difabel desa dan saat ini juga pemerintah desa sangat kuat diintervensi untuk membangun desa yang inklusif yang melibatkan teman-teman difabel di sana. Slide ke-17 itu hanya memastikan saja bahwa temuan-temuan tadi bagi difabel-difabel yang tinggal di panti agar juga dapat terakomodasi dan mereka tidak tertinggal dalam proses-proses seperti ini karena proses politik kami anggap menjadi salah satu ruang yang paling terbuka, paling memungkinkan untuk memastikan pemenuhan hak-hak disabilitas itu dapat terpenuhi. Nah, mungkin itu saja sih gambaran besarnya dari apa yang saya sampaikan. Slide ini masih banyak, nanti boleh di-share juga kepada para audiens yang sekiranya membutuhkan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak di saat sesi diskusi. Terima kasih, Bu Rufa, saya kembalikan. Baik, terima kasih Syarif yang sudah on time. Ya, ini ada beberapa isu yang bagi saya menarik ya, karena beberapa minggu yang lalu saya juga melakukan review dengan teman-teman dari Kesbangpol DIY dengan melibatkan teman-teman penyandang disabilitas di Jogja. Nah, tadi ada isu yang bagi saya sangat menarik, misalnya bagaimana aksesibilitas informasi ya, kelompok penyandang disabilitas. Saya mendapati yang intelektual, disabilitas intelektual 2,3% itu angka yang cukup menarik buat saya gitu, karena saya sebagai pelaku ya, saya itu anak saya yang autis itu kebetulan sudah usia pemilih kemarin, dan saya tuh susah payah mendapatkan informasi yang sederhana untuk anak saya, menerangkan bagaimana siapa presiden, siapa calon DPR, siapa DPD gitu ya. Itu satu proses yang sangat rumit ya. Saya tidak bisa mendapatkan rujukan dari mana-mana. Akhirnya saya membuat sendiri buku panduan untuk anak saya bagaimana agar bisa dia memahami proses. Tapi itu pun cukup menarik. Yang kedua tadi, yang juga perlu kita highlight adalah KPU, pemerintah, dan lembaga terkait itu sebenarnya sudah, upayanya itu sudah ada. Tapi yang justru sama sekali menurut saya belum tergerak adalah partai. Ya, masih sedikit sekali interest dari partai untuk bisa memberikan edukasi dan juga menarik teman-teman difabel gitu ya. Padahal ini kan suara yang potensial sebenarnya. Tapi itu belum terjamah gitu ya. Ini isu menarik. Dan juga tadi yang terakhir mengenai pendataan, saya melihat berbagai komentar di grup ini, pendataan itu menarik gitu ya, karena kita selalu punya problem dengan pendataan. Saya nggak tahu nih kapan ujungnya, bicara pemilu pendataan, bicara bantuan sosial juga pendataan. Nah, itu mungkin beberapa isu yang bisa kita highlight nanti dalam diskusi selanjutnya. Sebelum itu saya akan membicarakan last but not least, Mbak Dewi. Eh, Tadi kalau Mbak Andi dari komunitas Down Syndrome di Makassar, gitu ya. Kalau Mbak Dewi adalah sama juga pendiri Yayasan Peduli Sindroma Down atau Yaspendi. Nah, silahkan saya berikan waktunya kepada Mbak Dewi untuk memaparkan bagaimana pengalaman panjenengan dalam melakukan gerakan-gerakan advokasi di lembaga ini. Monggo Mbak Dewi 15 menit.
Iya, saya boleh share screen? Bisa Saya dikeraskan boleh share sedikit screen? suaranya? Boleh share screen? Boleh, boleh, silahkan. Hmm. Hmm. Oke, ya terima kasih Mbak Rofa. Saya langsung saja tadi sudah apa namanya Mbak Dewi, sudah maaf suaranya banyak. kurang kenceng, Mbak. Masa sudah Oh, belum masih kurang juga. Suaranya kurang besar, Mbak Dewi. Saya belum bisa terlalu menangkap. Oke, kalau gitu saya ganti ini deh. iya, kalau nggak pakai gimana, Mbak? Coba, Mbak. Mbak nggak Biasanya pakai lebih jelas nggak head, pakainya. headphone. Malah Oh, nggak ada suara, Mbak. hilang, Mbak. Hilang suaranya, Mbak Dewi. Mendingan yang tadi agak kecil sedikit. Kalau nggak pakai, coba, Mbak. Biasanya kadang nggak pakai malah lebih bagus ya. Iya. Coba nggak usah pakai headphone, Mbak. Mm-mm. Kalau yang ini Ya, itu saja. Lebih bagus kayaknya. Tip. Halo, belum kedengeran, Mbak Dewi. Tadi udah kedengeran dikit ya? Ya, yang headphone gede, Mbak. kalau Meskipun, begini, nah ini bagus. Ya, itu lebih Ini bagus. keras, ini kenceng. Mm-mm. kalau begini Mbak Rofa, Ya, silahkan ya. ya oke. Oke, saya langsung saja. Terima kasih Mbak Rofa, Mbak Ira, dan semua panelis yang lain dan juga selamat datang buat peserta yang hari ini ikut ya. Oke, Oke, jadi Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia didirikan pada 23 November 2017 oleh 5 orang aktivis perempuan. Jadi kami adalah organisasi disabilitas feminis ya, untuk mewujudkan cita-cita satu orang penyandang disabilitas intelektual untuk mempunyai organisasi yang khusus berjuang untuk kepentingan orang dengan disabilitas intelektual, khususnya dengan Down syndrome atau sindroma Down. Kita langsung aja agenda yang saya akan sampaikan hari ini adalah membahas perjalanan kami dalam mengadvokasi hak-hak orang dengan sindroma Down di Indonesia. Kami akan mengeksplorasi milestone, tantangan, dan strategi efektif yang telah memberdayakan anggota kami dan sekaligus mendorong inklusivitas. Bergabunglah dengan kami untuk kisah dan wawasan inspiratif dari advokat mandiri kami yang telah membuat perbedaan nyata dalam komunitas kami. Selain itu, agar peserta tahu bahwa orang dengan disabilitas intelektual mempunyai hak-hak yang tidak boleh diabaikan, meningkatkan pengetahuan tentang disabilitas intelektual sebagai bagian dari keberagaman, bukan hanya dari keberagaman manusia, juga keberagaman disabilitas. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Stella, oleh Mbak Tulah, ya, oleh Syarif juga, bahwa disabilitas intelektual itu yang terkebelakang bahkan di di kelompok disabilitas gitu ya. Jadi kita berharap ini bisa meningkatkan kompetensi budaya disabilitas dan multikulturalisme, lalu mengeksplorasi dampak kepercayaan masyarakat tentang disabilitas. Ya. Yang harus diperhatikan dalam memahami keberagaman disabilitas adalah nothing about us without us. Ya, jadi jangan ngomong tentang disabilitas lain, bahkan oleh orang dengan disabilitas, kalau kita bukan di situ. Nah, ini saya paling sebel gitu kalau orang bukan disabilitas intelektual gitu ya dari organisasi disabilitas intelektual ngomong soal disabilitas intelektual gitu ya, walaupun uh, 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 kalau benar aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi di sini saya dari Yapesti karena kami disabilitas organisasi disabilitas intelektual jadi kita mau ngomongin hanya tentang disabilitas intelektual. Jadi kembali tadi kayaknya sudah disampaikan oleh Mbak Tula ya tentang disabilitas intelektual menyebabkan bla bla bla.
Nah, kalau di slide saya yang ini saya mau kasih lihat bahwa di dunia gitu ya disabilitas intelektual itu sudah diterima gitu ya di apa namanya sebagai bagian dari keberagaman manusia, bukan hanya keberagaman disabilitas tapi keberagaman manusia. Di sini ada foto almarhum Sir Robert Martin, apa namanya dia baru beberapa 2 bulan yang lalu mungkin ya meninggal, dan dia adalah disabilitas intelektual dari Selandia Baru yang merupakan satu-satunya anggota sampai saat ini adalah satu-satunya anggota komite CRPD yang disabilitas intelektual. Lalu di sini ada tahun lalu ada pemenang Oscar penyandang disabilitas sindroma Down gitu. Nah, di foto satunya itu ada Morgan dengan idolanya tuh si apa namanya Sir Robert Martin itu, mereka satu forum di Jenewa beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi saya hanya mau menggambarkan bahwa di dunia tuh orang dengan sindroma Down atau disabilitas intelektual itu sudah diakui sebagai bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan gitu ya. Dan kalau lihat di sini tadi Syarif sudah sampaikan ya tentang bahasa sederhana yang diperlukan gitu ya. Kalau orang dengan disabilitas intelektual mereka tuh membutuhkan informasi yang lebih banyak, kalau bisa tuh lebih banyak gambarnya gitu ya. Tapi kalau kata-kata tuh sesedikit mungkin gitu ya. Jadi mereka lebih ini ke visual. Lalu ini tadi kayaknya sudah diangkat oleh Mbak Stella, jadi saya langsung saja. Lalu aturan umum berkomunikasi dengan penyandang disabilitas ya. Jadilah diri sendiri ketika berbicara dengan disabilitas. Menata katanya langsung, kecuali mungkin sama Syarif ya, karena dia juga nggak lihat gitu kan. Lalu bicara langsung ke penyandang disabilitasnya, jangan ke pendamping. Terus jangan berasumsi gitu bahwa kalau orang dengan penyandang disabilitas itu nggak bisa melakukan apa-apa. Terus kalau mau bantu ditanya dulu, jangan-jangan dia nggak perlu bantuan gitu ya. Ini saya mau cepat aja karena nanti takut diingetin. Nah, ini kembali lagi ya ke bahasa yang tadi sebenarnya sudah diangkat oleh Syarif ya. Terima kasih ya Syarif. Seorang tidak didefinisikan karena kedisabilitasannya ya. Setiap orang yang disabilitas sekalipun adalah individu yang unik dengan kepribadian, kepentingan dan keterampilan mereka sendiri kan. Nah, gunakan bahasa dan terminologi yang penuh hormat dan saling menghargai gitu. Banyak kata-kata yang sering digunakan untuk menggambarkan orang dengan disabilitas bisa terdengar menyakitkan. Ini saya benar-benar harus ngangkat ya soal ini. Karena berdampaknya itu melecehkan baik kepada penyandang disabilitasnya maupun pada keluarga. Jadi tolong untuk tidak lagi memakai kata-kata misalnya dalam hal penyandang disabilitas intelektual tuh jangan lagi dia pakai kata-kata mongoloid, retarded, terbelakang, IQ jongkok gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kita dapat TikTok gitu ya yang ngata-ngatain pemilih terhadap pemimpin kita yang baru gitu. Terus dibilangnya IQ jongkok. IQ jongkok, goblok dan segala kata-kata itu biasa diterima oleh penyandang disabilitas intelektual gitu. Jadi please gitu ya. Jangan memakai itu lagi gitu. Kita lanjut. Lalu, nah tadi sudah disampaikan ya oleh Syarif gitu. Bagi disabilitas intelektual untuk dapat mengerti sebuah informasi diperlukan bahasa yang sesederhana mungkin dan sedikit mungkin memakai kata. Tadi Mbak Rofa juga bilang ya susah banget dapat informasi tentang pemilu buat anaknya yang baru menjadi yang otis, yang baru menjadi pemilih pemula ya Mbak Rofa ya, lalu perbanyak pemakaian gambar ilustrasi dan itu dibuatkan oleh Mbak Rofa ya untuk anaknya supaya bisa menjadi pemilih gitu. Nah, jadi memang dibutuhkan bahasa yang sesederhana mungkin yang menggunakan kalau mungkin dengan visualisasi atau dengan gambar ya supaya bisa diterima oleh penyandang disabilitas intelektual. Kalau Morgan anak saya Mbak Rofa itu yang pemilu sebelumnya dia menjadi pemilih pemula gitu. Semangat karena waktu pemilu yang lain. Kalau yang sekarang ini saya
tidak semangat sama sekali gitu ya. Jadi kita nggak ikut ini, dan apa namanya NGO juga kayaknya malas untuk mengawal pemilu. Jadi benar yang disampaikan oleh Syarif bahwa apa namanya pemilu yang kemarin ini persiapannya untuk penyandang disabilitas itu kacau gitu ya. Lalu situasi, nah sekarang kembali nih ke pokok masalah ya, situasi untuk anak situasi pendidikan untuk anak dengan disabilitas intelektual. Bahkan sekolah inklusi masih keberatan menerima mereka sebagai murid. Mereka diminta untuk menunjukkan hasil tes IQ. Bayangin nggak, penyandang disabilitas intelektual harus tes IQ untuk bisa masuk ke sekolah umum, bahkan ke sekolah inklusi. Lalu sekolah luar biasa umumnya berkualitas rendah, kan? Dan mereka harus masuk ke situ akhirnya karena nggak diterima di sekolah umum. Sekolah luar biasa tidak ada di semua kabupaten loh ya. Jadi bayangkan anak-anak dengan sindrom Down yang tinggal di tempat 3T gitu ya, itu nggak ada gitu sekolah. Jadi mereka nggak sekolah ya. Lalu wajib belajar 9 tahun loh ya, bukan yang 10 tahun, yang bukan yang 12 lain, yang 9 tahun saja tidak berlaku untuk anak-anak penyandang disabilitas intelektual karena tetap saja pendidikan itu mahal, walaupun SLB mereka tetap harus bayar gitu ya. Jadi pendidikan untuk penyandang disabilitas intelektual itu sangat bias ekonomi, sosial, kelas ya, lalu bias disabilitas intelektual. Jadi sangat kita tuh sangat kucilkan lah ya. Nah, lalu kondisi siswa yang lulus dari sekolah menengah luar biasa di Indonesia ya, untuk kemampuan baca tulis masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis ya. Mereka yang bisa membaca atau menulis sering tidak mengerti apa yang mereka baca atau yang mereka tulis karena kosakata mereka itu sangat terbatas dan tidak dikembangkan juga dan juga tidak dibantu di rumah ya. Lalu kemampuan berbicara, banyak yang tidak dapat berbicara dan mereka yang bisa berbicara pun kadang-kadang tidak jelas ya ngomongnya atau tidak bisa dipahami. Lalu keterampilan hidup dasar tidak memiliki keterampilan yang cukup ya untuk misalnya bahkan melakukan hal-hal sederhana di rumah. Jadi gimana kalau dia harus bekerja gitu ya di organisasi, orang di rumah aja mereka tidak dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang sederhana gitu. Lalu kebanyakan tidak memiliki soft skill. Lalu sekolah kejuruan itu tidak ada untuk orang dewasa ya dengan sindrom Down itu tidak ada, atau disabilitas intelektual itu tidak ada. Nah, ini saya ambil dari presentasinya Morgan. Dia diundang bulan depan, awal bulan depan ke Kongres Sindrom Down di Brisbane di Australia. Jadi dia bikin satu paparan gitu. Nah, saya terjemahkan ke Indonesia. Saya ambil slide-nya dia ya. Jadi situasi di atas menggugah tadi yang saya sudah sampaikan betapa anak-anak sebaya dia itu susah banget gitu ya situasinya. Lalu dia bikin dia cerita nih gini, mamaku menunjukkan bagaimana menjadi aktivis pembela HAM untuk orang dengan disabilitas intelektual. Jadi sejak kecil dia sudah saya bawa-bawa tuh kalau saya demo atau saya mengadakan aksi atau press conference gitu ya. Terus dia bilang agar aku bisa menyuarakan keinginan atau kebutuhanku bukan saja untuk diriku sendiri, tapi buat kawan-kawanku yang kebanyakan tidak bisa bersuara. Bersama mama aku mendirikan kelompok teman sebaya tahun 2017 ya. Kami diadopsi untuk masuk ke kelas yang mama dan teman-teman aktivis perempuannya siapkan. Di kelas mama kami belajar banyak hal antara lain soft skill, hak dasar manusia, keberagaman, bahkan tentang kesehatan reproduksi. Setelahnya saya jadi self advocate dan telah berbicara di banyak acara baik di Indonesia maupun di dunia. Oke, nah ini situasi kelas kita kalau offline. Nah, sekarang kita punya kelas online, dan belakangan 3 bulan terakhir ini kita ngomong tentang climate change. Jadi yang bilang bahwa orang dengan sindrom Down atau disabilitas intelektual itu nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapain,
kapan-kapan datang deh ke kelas kita gitu. Ini ada coachnya di sini, pada ada coachnya, ada Amira, ada yang nanti juga akan menjadi panelis ya di KCI. Kalau nggak salah hari Sabtu ada Kak Tera, ada Kak Diba ya yang jadi coach. Jadi lihat deh sekali-sekali datang gitu yang suka apa namanya berasumsi bahwa mereka nggak bisa apa-apa ya. Lalu nah kita advokasi di awal ya, ketika kita mulai berdiri tuh situasinya kurang kondusif gitu di Indonesia ya, masih nggak pernah didengar atau apa. Jadi kita lebih diterima di tingkat global gitu. Jadi kemudian kita memutuskan untuk menjadi anggota organisasi tingkat dunia Down Syndrome Internasional dan Inclusion Internasional, dan sampai sekarang Morgan itu satu-satunya dari Indonesia karena yang menjadi ambasador Down Syndrome Internasional ya dari Indonesia. Lalu karena keaktifan kami di dua organisasi internasional itu, kami juga mendapat tawaran kolaborasi dalam berbagai proyek. Ya, kalau di sini dilihat Morgan ada sudah dikenal di dan beraktivitas di dunia ya. Ini kita pernah dapat finalis finalis Now Us Award di Belanda, dan kita diundang di Belanda selama 10 hari gitu, dan di sini Morgan harus mempertahankan proposalnya dia tentang proyek ini Let's Pick Up Class gitu. Tadi kalau ditanya orang tua tidak dipercaya karena anak kita masih belum bisa ngomong, ya itulah kita itu melatih anak-anak supaya dia bisa ngomong sendiri, mempertahankan atau menuntut hak-haknya dia gitu. Jadi kelas kita itu melatih penyandang disabilitas intelektual untuk bisa menjadi self advocate dan mereka bisa berjuang sendiri. Ya. Oke. Nah, ini kita diundang ke Nairobi juga untuk ngomong di sini. Ini Morgan juga jadi sempat jadi panelis juga di situ. Lalu tadi kembali ke proyek internasional. 2 menit lagi Mbak Dewi. Iya nih, aduh, iya nih. Oke ya. Jadi di beberapa proyek internasional yang kami terlibat tadi Bu Tula ya, harus belajar perusahaan segala macam. Kita itu ikut berkolaborasi dengan Down Syndrome Internasional dan Inclusion Internasional membuat panduan Listen, Include, Respect, di mana kami ikut mendevelop guideline ini bisa diberikan kepada perusahaan yang mau atau berniat atau sudah punya penyandang disabilitas intelektual bekerja di tempatnya. Gitu. Ini ada di sini, dan ya PESDI sudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Sorry. Lalu, nah ini kita mau kasih lihat bahwa murid-murid kita, jadi sekarang itu sebenarnya saya harusnya udah nggak ngomong di sini, harusnya murid-murid saya gitu ya, itu sudah pernah ditugaskan oleh UN Women untuk ditanya menjawab pertanyaan inklusi adalah gitu ya, dan kutipan mereka itu dipublikasikan di media sosial UN Women Asia Pasifik. Lalu ini juga ada video, tapi saya nggak akan sempat iniin. Lalu sorry ya, ini juga cuplikan dari video yang tadi ya, ditanya tentang apa itu keadilan gitu buat mereka, dan itu menarik ya, nanti kalau sempat videonya bisa diputar. Lalu murid kami yang satu, kalau ini ada namanya Petra Angelina. Dia itu diundang sebagai narasumber pada saat event SK 75 di di Jakarta waktu itu tentang Closing the Justice Gap. Lalu ia juga mendapat beasiswa. Kita nggak ada yang punya ijazah ya, tapi dia diundang mendapat beasiswa mengikuti summer school on law for person with disability di Universitas Galway di Irlandia. Ya, lalu diundang sebagai narasumber di Kongres Asia Pasifik pertama di Bangkok ya 2023, jadi baru Desember yang lalu. Dia juga diminta hadir di Kathmandu, tapi waktu itu kami tidak bisa, jadi dikirim video.
Oke, jadi lalu kita juga, nah karena di internasional tuh udah muncul gitu dan kita lebih dikenal, lalu akhirnya baru tuh di tingkat nasional baru mulai diterima gitu ya. Udah 3-4 tahun terakhir ini kita mulai aktif di tingkat lokal ya. Kami masuk kemarin kita ketemu sama Syarif ya di acara dengan BKF atau Badan Badan Fiskal, kebijakan fiskal gitu ya di Udang, itu juga gara-gara kita marah karena tidak boleh ikut andil dalam pembuatan RPP konsesi. Jadi kita harus membuat konferensi pers dan menggugat Kementerian Keuangan ya di sini. Nah ini di sini udah Morgan yang ngomong, saya udah nggak perlu ngomong lagi. Cuman kemarin karena itu seharian, jadi saya yang hadir gitu ya. Jadi kita banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang menentukan peningkatan kehidupan agar hidup orang dengan disabilitas intelektual itu hidupnya bisa lebih bermartabat ya. Oke, gitu kali ya kayaknya udah. Ya, makasih Mbak Rofa. Maaf, jadi kalau terburu-buru ini tentu saja kalau ada yang mau PowerPoint-nya bisa dibagikan. Oke, itu ya Mbak Dewi. Ya, 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 ya. Iya, makasih banyak. Mbak Dewi, ini sepertinya teman-teman semua, ini Mbak Rofa terpental. Jadi beberapa kali itu keluar masuk terpental karena memang koneksinya tidak stabil ya, kurang bagus. Beliau berada di Kairo saat Cairo, ini. ya. Jadi tadi saya minta untuk pakai handphone juga ternyata nggak bisa dan tadi sempat masuk tapi terus terpental lagi. Jadi saya bolak-balik tadi di WA-an sama Mbak Rofa. Ya, jadi langsung aja ya. Terima kasih semua. Saya ambil alih aja ya sambil menunggu Mbak Rofa juga masuk karena waktu kita juga terus berjalan dan kita akan ada panel lagi setelah ini. Jadi baik teman-teman presenter. Oke, ya Mbak Rofa bilang di take over aja. Oke. Nah, teman-teman presenter terima kasih semua Mbak Dewi tadi sudah memaparkan, Kak Tullah, Sarif, dan juga Mbak Stella. Terima kasih semuanya. Tadi saya sudah melihat di sini ada pertanyaannya di Q&A ya. Jadi lebih baik saya bacakan saja dan nanti teman-teman akan menjawab ya, teman-teman presenter. Saya akan mulai pertanyaan dari Mbak Irnia Fitri ya. Untuk disabilitas intelektual dari pengalaman yang ada, apakah ada sekolah formal yang bisa menerima? Lalu apakah ada upaya untuk mengajarkan tentang upaya pencegahan kekerasan seksual pada disabilitas mental, mengingat kasusnya yang lumayan banyak juga? Kita tahan dulu, nanti biar jawabnya bareng ya. Kemudian dari Kak Nyoman, Ana Martanti dari Makassar ya ini ya. Komunitas disabilitas adalah salah satu cara untuk menyuarakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tapi masih banyak yang belum mau bergabung dengan komunitas atau lembaga disabilitas. Bagaimana tips dan triks dalam mengajak keluarga atau penyandang disabilitas untuk terlibat dalam komunitas atau lembaga disabilitas? Jadi apa tips dan triksnya menurut kawan-kawan ya? Pertanyaan dari Mbak Dewi Nova, ini Mbak Rofa masuk lagi. Bagaimana kita belajar memahami seksualitas anak sindroma Down? Ini untuk pertanyaan untuk Kak Atullah sama Mbak Dewi ya, termasuk anak yang Oke, kecenderungan I'm back. LGBTIQ. Oke, aku bacain ini Mbak ya, pertanyaan dari Q&A ya. Bagaimana cara kita mengawani tumbuh kembang mereka? Jadi mungkin dijawab dari ini pertanyaan Mbak Dewi Nova dulu untuk Mbak Dewi Cakrawinata dan Kak Tullah ya, baru nanti untuk semua. Silakan Mbak Rofa diambil alih. Saya Ya, jadikan co-host lagi biar mohon bisa. maaf ini saya kehilangan saya kehilangan sinyal terus ini dari tadi. Mbak Dewi bisa? Mbak Dewi Cakra atau Kak Tullah?
tentang sindroma Down tadi pertanyaannya? Tadi jawab? Eh, Oke, gitu. Jadi kalau saya sih apa namanya kalau mendampingi ya. Jadi anak saya udah 25 tahun, sudah mandiri, sudah bekerja, sudah sekarang yang kita perjuangkan adalah supaya misalnya legal capacity-nya diakui gitu ya, di undang-undang kita tuh belum diakui gitu ya, mereka punya legal capacity gitu. Itu yang sedang kami perjuangkan pelan-pelan gitu. Nah, kalau untuk membersamai sebetulnya sih nggak beda ya dengan membersamai anak yang tipikal gitu ya. Karena kan anak tipikal juga ada yang kesulitan misalnya ya, dan itu didampingi gitu. Asal jangan dilepas gitu. Sebenarnya tadi ada satu slide yang terlewat ya, yang karena saya harus ngejar waktu, itu adalah yang paling berat. Jadi saya punya kelas tapi untuk teman-temannya Morgan. Jadi yang dewasa gitu. Kalau yang anak kecil karena memang dulu kita bikin ya PSD itu supaya Morgan dapat teman, dapat peer group. Makanya dia bikin peer group tadi dia di salah satu slide dia bilang dia bikin peer group gitu. Nah, yang paling berat yang saya hadapi adalah menghadapi orang tua gitu yang menganggap gitu bukan tanggung jawabnya dia gitu. Jadi tanggung jawabnya guru atau tanggung jawabnya misalnya kayak kalau mama masuk kelas kita dulu di awal-awal gitu kayak tolong nih gitu jahitin, dan mereka berharap akan seperti Morgan atau apa gitu ya, dan itu juga di sekolah itu yang mereka lakukan gitu. Jadi mental orang tua gitu ya yang mau gampangnya aja gitu ya seperti itu berat. Kalau untuk dengan anak dengan disabilitas intelektual, mereka kan susah mendapatkan informasi gitu ya, atau menyerap informasi, dan jadi harus ditambah di rumah, nggak bisa enggak gitu ya. Dan juga banyak orang tua yang menganggap orang atau anak dengan disabilitas intelektual itu kunci surga. Aduh, serem banget gitu. Kunci surga iya, tapi dia harus dibikinin surga di dunia gitu loh. Dalam arti jangan didiemin, jangan cuma dikasih makan sampai badannya besar gitu ya, dan nggak mengontrol gitu, dan dia harus sekolah, harus didampingi di rumah ya, dan diajar dan diikuti gitu. Jadi nggak ada satupun gitu ya orang tua gitu yang siap menjadi orang tua sebenarnya gitu ya. Jadi bahkan apalagi untuk anak dengan disabilitas intelektual. Jadi saya tuh justru belajar dari Morgan gimana, dan dia yang akan ngingetin saya tentang banyak hal. Belum selesai, belum ini gitu ya. Jadi ya kesabaran, tapi bukan berarti tidak tegas gitu. Jadi saya ke Morgan jadi di awal-awal ya. Kalau sekarang dia udah tahu gitu dan dia sangat disiplin gitu. Jadi kitanya sendiri orang tua juga harus disiplin, harus jam belajar kapan gitu. Sekarang kalau saya tinggal, kemarin saya sama Syarif ya seharian di rapat dengan BKF gitu. Dia sendiri dan dia lakukan apa yang harus menjadi tugasnya dia gitu. Jadi nggak ada nasihat atau bagaimana cara gitu ya yang cespleng, karena masing-masing orang tua beda, masing-masing Mbak anak Dewi, juga maaf bisa di wrap up? ya. Jadi begitu gitu ya. Makasih. Oke, terima kasih. Untuk Kak Tullah ya, Kak Tullah saya baca ulang lagi ya pertanyaannya ya. Ini Mbak Rafa? Ya, diteruskan aja dulu Mbak Ira. Diteruskan aja dulu biar saya nggak kehilangan konteks. Oke. Ya, ini pertanyaan untuk disabilitas intelektual ya. Intelektual. Nah, dari pengalamannya Kak Tullah, apakah ada sekolah formal yang bisa menerima anak dengan disabilitas intelektual? Lalu upaya apa? Apakah ada upaya untuk mengajarkan tentang pencegahan kekerasan seksual pada disabilitas mental? Mengingat kasusnya yang lumayan banyak. Ini dari Mbak Irmia. Jadi soal kekerasan seksual ya Kak Tullah ya. Nah, kemudian yang kedua, tips dan trik
untuk mengajak keluarga atau penyandang disabilitas untuk terlibat dalam komunitas atau lembaga disabilitas. Karena Kak Tula kan ini juga bagian dari Koats ya, dan ketua Iya, di Koas. Nah, bagaimana cara mengajak orang-orang dengan misalnya dengan sindroma Down gitu ya, atau penyandang disabilitas intelektual lainnya atau mental itu untuk tergabung di lembaga Kak Tula gitu. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Silakan. baik. Jadi saya jawab soal yang pertama ya, untuk mengenai tentang sekolah formal. Anak disabilitas intelektual juga itu diterima di sekolah formal dengan memakai shadow teacher, guru pendamping. Tanpa guru pendamping, saya kira anak-anak disabilitas intelektual tidak bisa belajar dengan baik karena eh, sekolah formal yang bergabung dengan anak-anak reguler lainnya seperti itu. Terus untuk mengajari bagaimana terhindar dari pelecehan seksual, karena pengalaman pribadi saya, anak saya perempuan, jadi dari sedini, dari usia eh, yang dia putri ini belum mengerti apa-apa, saya selalu mengajari walaupun dia belum paham mungkin, saya tetap mengajari bahwa ada area-area atau ada daerah-daerah yang tidak bisa terlihat oleh siapapun itu, tidak bisa tersentuh seperti itu. Eh, jadi dengan tips itu saya mengajarkan anak saya bahwa eh, tidak boleh juga sembarang memeluk orang gitu. Eh, itu berdasarkan pengalaman saya sebagai anak saya seorang putri gadis, jadi saya mengajarinya bahwa eh, kalau bertemu dengan seseorang cukup komunikasinya yang biasa saja, tidak usah yang terlalu sampai ada meluk-meluk segala, apalagi dengan lawan jenis. Terus daerah-daerah sensitif tidak boleh diperlihatkan seperti itu. Kalau ada yang mau menyentuh atau memegang dan sebagainya itu jangan sampai mau seperti itu. Kalau tips dari saya ya. Dan mengenai bagaimana susahnya orang tua diajak bergabung di komunitas itu, ini saya berbicara pengalaman saya di Makassar ya. Di Makassar itu sebenarnya orang tua masih eh, kurang edukasinya seperti itu. Karena terkadang orang tua menganggap bahwa dengan bergabung di komunitas itu hanya membuang-buang waktu saja seperti itu. Padahal di komunitas itu banyak hal-hal positif yang bisa didapatkan dari karena mereka menganggap bahwa anaknya sudah seperti itu, ya sudah seperti itu. Ada hal-hal yang penting yang harus diprioritaskan dibanding mengantar anaknya untuk bergabung di komunitas, melakukan hal-hal positif. Padahal kami sendiri di Koats itu berusaha bagaimana anak-anak ini mendapatkan manfaatnya. Seperti kekhawatiran kami sebagai orang tua bahwa anak kami yang sudah menginjak usia remaja, kita mengajarinya vokasi biar mereka mandiri seperti itu. Tapi sebagian orang tua menganggap bahwa itu hanya membuang waktu mereka, sementara ada yang lebih penting yang diprioritaskan seperti itu. Dan yang kedua juga terkadang masih ada sebagian orang tua yang berhitung masalah transport. Seperti itu. Katanya kalau kita sering berkegiatan, kita berat di transportnya, itu eh, adalah tantangan sebenarnya buat kami. Bagaimana ini kami bisa mengedukasi orang tua bahwa dengan bergabung di komunitas itu banyak hal-hal yang positif yang bisa didapatkan seperti itu, Deiras. Ya, Makasih. ya, ya. Terima kasih Kak Tula. Ini Kak Barofah terpental lagi ya. Sepertinya iya. Oke, lanjut aja. Sarif masih di Enggak, sini ya, Sarif saya ya. ada. Oh, sudah ada. Mbak Rofa mau diambil alih? Lanjutkan, Ya. silakan. Yang belum ini Sarif ya, yang menjawab dengan Mbak Stella. Waktu kita 10 menit lagi ya. Oke. Mbak Rofa, halo? Oh, Kayaknya oke. kepental lagi. Saya ambil alih deh kalau gitu. Ini
Pertanyaannya memang khusus untuk intelektual disabilitas intelektual dan disabilitas mental ya, Sarif dan Mbak Stella. Tapi mungkin ini juga relevan untuk menjawab pertanyaan tentang kekerasan seksual yang banyak terjadi terhadap kawan-kawan, terutama perempuan. Laki-laki juga banyak, tapi banyak perempuan ya sebenarnya dengan disabilitas atau difabel mental dan disabilitas intelektual. Meskipun disabilitas yang lain juga banyak ya terjadi. Nah, kalau menurut Sarif dan Mbak Stella, bagaimana sih mencegah kekerasan seksual pada disabilitas ya dalam bentuk apapun lah gitu ya, baik mental, intelektual ataupun disabilitas fisik dan lain-lain. Misalnya kalau Sarif kan netra gitu atau tuli, karena ini banyak banget kasusnya ya. Nah, yang kedua pertanyaan ini langsung cepat aja ya. Langsung disambung nanti. Gimana sih cara mengajak keluarga atau penyandang disabilitas untuk terlibat dalam komunitas, misalnya di Perdik atau di lembaganya Mbak Stella? Itu pertanyaannya dua, langsung digabung aja cara menjawabnya ya. Langsung silakan Sarif, langsung Mbak Stella dulu atau Sarif dulu silakan. Sarif dulu Kalau ya. saya mungkin Oke, ya silakan. cepat saja. Jadi eh, kalau soal kekerasan seksual memang sangat banyak, mayoritas kasus yang ditangani oleh Perdik dan kolaborasi dengan beberapa organisasi masyarakat sipil di Makassar yang concern pada isu itu, memang banyak sekali kawan-kawan mental dan intelektual yang menjadi korban kekerasan. Yang bisa kita lakukan adalah membuat semacam media edukasi sederhana yang sekiranya bisa memudahkan kawan-kawan dengan berbagai macam ragam disabilitas itu untuk bisa memahami informasi-informasi terkait dengan bagaimana pencegahan, apa yang harus dihindari ketika agar kita tidak menjadi korban, ataupun ya seperti yang disampaikan oleh Kak Tulla tadi, bagaimana dia mengedukasi anaknya, hal-hal seperti itu juga yang sedang dikembangkan oleh beberapa organisasi. Kemudian bagaimana agar bisa mengajak teman-teman orang tua ataupun yang lain untuk bisa terlibat dalam organisasi ataupun komunitas. Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Memang kalau yang punya ketertarikan di awal untuk bergabung itu menjadi peluang yang sangat baik untuk kita undang. Tapi bagi mereka yang tidak, kami biasa memanfaatkan momen-momen tertentu untuk memperkenalkan organisasi itu seperti apa. Jadi misalnya di Car Free Day ataupun event-event lokal. Kalau di Makassar kami ada Makassar International Writers Festival ataupun event-event publik lainnya yang memungkinkan kita bisa masuk memperkenalkan isu disabilitas di sana. Itu salah satu cara yang selama ini kami lakukan. Itu mungkin secara singkat dari saya, Kak Ira. Mbak Stella, Rofa, silahkan. silakan. Mau lanjut? Ya, silahkan kalau Oke. ada yang masih belum dijawab, Mbak Stella, monggo. Ya, terima kasih, Kak. Saya izin menjawab pertama untuk tentang penyandang disabilitas mengalami kekerasan. Pertama, kita harus memberikan pendidikan cash pro terhadap penyandang disabilitas untuk mengenali tubuhnya, bagaimana melawan ketika menghadapi ancaman kekerasan dan sebagainya, termasuk bagaimanakah dia bisa berani speak up ketika mengalami kekerasan tersebut. Kalau untuk terkait gimana mengajak orang tua dengan disabilitas bergabung dengan komunitas itu mungkin agak sensitif juga karena tidak semua mindset orang tua dengan disabilitas itu terbuka. Yang pertama kita sebagai karena saya di komunitas relawan, jadi kami biasanya silaturahmi ke penyandang disabilitas ke rumahnya untuk tidak langsung mengajak tapi hanya sekedar silaturahmi kedekatan dengan orang tuanya terlebih dahulu, baru ketika ada momen yang baik itu mari kita ajak teman-teman disabilitas tersebut agar mereka orang tua dengan disabilitas memiliki empati dan peka terhadap kebutuhan anaknya dengan disabilitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Stella. Kita punya waktunya sudah habis sebenarnya, gitu ya. Kalau kita bisa molor itu sedikit saja. Ini Mbak Dewi ada yang mau ditambahkan? Iya, iya, ini Tapi waktunya katanya 1-2 mepet. menit saja ya Mbak Dewi ya, karena Saya tadi lupa, ya Mbak, tadi saya karena kelewat karena terlalu bersemangat. Jadi ya PSD itu sudah membuat dalam bahasa sederhana yang bisa diberikan atau kalau anaknya belum bisa baca tulis itu bisa diterangkan oleh orang tuanya
dengan lebih sederhana. Jadi kami sudah punya buku ini pendidikan nggak kebaca ya. Ya gini ya, pendidikan apa namanya kesehatan reproduksi dan seksualitas. Tadi udah diingetin sama apa namanya Dewi Nova gitu. Kami sudah ini dalam bahasa sederhana. Jadi kalau ada yang mau gitu ya boleh saja gitu di Japri nanti tinggal baik kalau harus berbentuk begini ya apa namanya bayar uang ongkos kirimnya saja gitu. Ya, jadi kita udah bikin untuk ini karena kita percaya betul bahwa atau apa namanya penyandang disabilitas intelektual itu adalah korban terbesar kekerasan seksual. Jadi kami dari awal itu sangat peduli dengan hal ini gitu ya. Jadi tadi maaf lupa terlalu cepat-cepat jadi lupa menjawab itu. Gitu. Jadi buat kami juga itu hal yang penting perhatian. Terima kasih Mbak Rupa kesempatannya, makasih Mbak Ira. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Luar biasa ini karena sebagai orang tua dari anak dengan individu dengan intelektual disabilitas, saya paham betul kesulitan yang dihadapi oleh komunitas dan orang tua dalam memberikan pendidikan tentang isu-isu reproduksi. Dan saya sangat mengamini apa yang disampaikan Mbak Dewi tadi, bahwa penyandang disabilitas, apalagi intelektual, menjadi kelompok yang paling rentan untuk mendapatkan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya, para narasumber dan para peserta, ini terima kasih atas sharing-sharingnya luar biasa semuanya ini Mbak Dewi dan Morgan, Mbak Tulah, Sarif dan juga Stella yang sudah memaparkan bagaimana organisasi penyandang semua tadi bergerak pada isu-isu yang sangat vital ini. Saya ingin mengatakan bahwa dalam 20 tahun terakhir saya pikir kalau kita bicara disability movement di Indonesia, upaya yang dilakukan berbagai pihak, pemerintah, orang tua, komunitas, teman-teman difabel sendiri tentu saja dalam mengupayakan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu sudah ada improvement, sudah ada progres yang luar biasa. Tetapi tentu saja PR kita juga masih panjang gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengambil benang merah, ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama tentu saja proses penyadaran masyarakat yang masih perlu kita lakukan secara maksimal, termasuk orang tua dengan disabilitas sendiri. Apa yang disampaikan Stella tadi juga masih saya banyak dapatkan gitu ya, orang tua belum memenuhi kesadaran bahwa anaknya memiliki hak gitu yang harus diperjuangkan gitu ya. Ini satu isu besar. Kemudian yang kedua adalah ini juga erat kaitannya dengan sinergitas. Bagaimana kita sebagai keluarga dengan anak disabilitas perlu berjejaring dengan orang lain dan ini juga pemerintah perlu sadar gitu ya bahwa yang sangat paham dengan apa yang dibutuhkan itu adalah individu dengan disabilitas dan juga keluarga-keluarga dengan disabilitas. Tetapi tentu saja keluarga tidak bisa sendiri gitu ya. Di samping pemerintah juga jaringan swasta dan juga organisasi kelembagaan dan masyarakat. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Mbak Andi Kak Tulah ini mengenai bagaimana media dan tokoh masyarakat itu penting untuk kita gandeng. Karena kalau kita bicara apapun di Indonesia, kita akan sulit bicara di luar framework agama dan juga spiritualitas ya. Maka tokoh-tokoh agama itu juga menjadi satu pintu yang sangat penting untuk bicara penyadaran dan edukasi masyarakat. Nah, ini juga menjadi PR bagi kita sebagai komunitas disabilitas dan keluarga ya, bagaimana agar jejaring itu bisa kita gunakan. Kemudian tadi saya ingin meng-highlight apa yang disampaikan oleh Mbak Stella, interseksionalitas dengan kelompok feminis yang lain gitu ya. Ini kita bicara tentang perempuan dengan disabilitas, kemudian terpinggirkannya teman-teman itu dari gerakan perempuan secara umum. Nah, ini juga menjadi satu ruang refleksi saya yang cukup panjang gitu ya, bagaimana teman-teman gerakan perempuan itu belum banyak melirik dan juga menyadari dinamika dan kompleksitas apa namanya diskriminasi double bahkan multiple yang dialami oleh penyandang disabilitas menjadi perempuan, menjadi difabel gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan isu-isu sosial yang lain gitu ya dalam kelompok yang miskin dan sebagainya. Maka interseksionalitas ini menjadi isu yang sangat penting untuk kita highlight gitu ya untuk melihat kompleksitas tadi.
Nah, itu mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua yang bisa saya wrap up dari diskusi kita. Saya sangat terhormat untuk menjadi bagian dari perbincangan penting kita pada hari ini. Selamat untuk Mbak Dewi, Mbak Stella, Kak Tula, dan juga Sarif memperjuangkan, melanjutkan perjuangan yang masih panjang. Advocacy work is never ending gitu ya. Itu selalu masih harus kita lakukan, nggak pernah selesai. Dan terima kasih Mbak Ira sudah memberikan ruang bagi kami-kami eh, penyandang disabilitas, keluarga dengan penyandang disabilitas untuk bisa menyuarakan apa yang menurut kami perlu disuarakan. Ini waktunya sudah Ya, ngepas. oke. Apakah ada statement penutup, Mbak Ira, yang bisa kita berikan kepada teman-teman atau sudah cukup? Sudah cukup, Mbak. Ini saya nanti sudah harus Oke. buka Zoom. Tapi sedikit mungkin ini dari Dr. Basaria ya. Sedikit saya bacakan. Sepertinya aksesibilitas fasilitas umum kawan disabilitas perlu lebih diperhatikan. Jangan pseudo akses atau asal ada. Sekadar memenuhi syarat seperti guiding block, jalur untuk kursi roda. Nah juga tadi ada ke Mbak Dewi banyak yang nanya soal e-book ya. PDF beberapa Ya. buku. Tadi kan ada keadilan gender, ada tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Mungkin gimana cara mendapatkan nanti bisa Mbak Dewi bisa WA saya nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman di keluarga Saya laptop juga ya mau karena itu, nih Mbak. nanti gitu ya. Oke, kita foto bareng dulu deh. Kalau gitu boleh buka video dan kamera kalau buat dokumentasi kita harus didokumentasikan ini. Ini bagian dari sejarah interseksi tadi ya interseksionalitas disabilitas dengan feminisme gitu di Indonesia. Oke, saya akan ke layar satu dulu. Kita punya dua layar ya. Teman-teman boleh senyum, boleh kasih salam inklusinya dengan tahu ya. Salam inklusi tahu kan ya? Boleh dong. Ya, oke. Salam inklusi. Satu, dua. Silahkan Bapak Ibu begini, teman-teman semuanya. Jentiknya. Saya nggak bisa ya lagi mengcapture. Kak Ana sebentar, Kak Ana ketutupan yang bawah kalau Kak Ana chat. Chatnya tahan dulu sebentar. Oke, satu, dua, tiga. Saya ke layar dua. Oke, satu, dua, tiga. Salam inklusi. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Makasih banyak Mbak Rova. Walaupun dari Kairo sana dan jam 4 subuh tadi gitu ya, habis tahajud langsung sharing panel kita ini luar biasa sekali, inspiratif dan mencerahkan. Makasih banyak Mbak Stella, Sarif dari Makassar, Mbak Stella dari Jombang, Mbak Dewi dari Jakarta, Kak Tulo dari Makassar juga. Terima kasih ya atas presentasinya dan ilmunya yang sangat penting dan bermanfaat. Nah, ini pengumuman sedikit teman-teman, setelah ini akan ada panel 419 dengan tema panel Mothering dan Kualitas Pendidikan Anak Indonesia di Era Digital. Ini tentang mothering dan anak. Dan sebentar lagi 10.15. Dan saya harus membuka panel 420 ada Queer Nusantara, Sejarah Perempuan Pekerja Seks dan Aktivisme Politik. Nah, salah satu panelisnya atau presenternya Farid yang akan presentasi tentang sejarah gay Nusantara di Indonesia gitu. Silakan bergabung di hostnya Farid atau di hostnya saya 419, saya akan segera buka. Terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam solidaritas, salam inklusi, salam feminis, dan salam KCIF 2024. Terima kasih, salam Let's Talk. Salam. Terima Ya, kasih semua. terima Tutup ya, kasih makasih Mbak semuanya. Rova. Mohon Terima kasih, maaf. terima kasih. Ya, Terima mohon kasih maaf. semua.